Sore, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai behavioral factor of reporting recruitment. Adapun anggota kelompok kami ialah saya sendiri Asti, kemudian ada Ayu, ada Gita, ada Dia Utami, dan Cynthia Hapsari. Yang pertama ialah mengenai syarat-syarat pelaporan. Di era yang semakin berkembang ini, semakin banyak perusahaan maupun bidang kegiatan yang mewajibkan adanya pelaporan, yang biasa kita sebut dengan persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti contohnya, seorang manajer berhak untuk meminta bawahannya untuk melaporkan aspek manapun atas kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah setiap orang yang terlibat dalam perancangan informasi ini harus memperhatikan dampak persyaratan pelaporan terhadap si pengirim informasi. Yang kedua ialah syarat-syarat pelaporan akan mempengaruhi 3 perilaku. Yang pertama ialah antisipasi pengguna informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan ini untuk mengantisipasi bagaimana si penerima informasi akan bereaksi terhadap informasi yang diterimanya. Karena respon dari setiap penerima informasi tentu saja akan berbeda, namun akan mengarah terhadap hasil yang diinginkan. Yang kedua ialah prediksi pengiriman terkait penggunaan informasi. Kadangkala penerima informasi mengatakan dengan jelas bagaimana dia ingin si pengirim informasi berperilaku, namun seringkali penerima informasi menginginkan hal yang sulit dicapai secara simultan, seperti misalnya laba jangka pendek yang terlalu tinggi maupun citra publik yang bagus. Yang ketiga ialah mengenai insentif atau sanksi. Semakin besar potensi bagi si penerima informasi untuk memberikan penghargaan maupun sanksi terhadap si pengirim informasi, maka hal tersebut akan membuat si pengirim informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa informasi yang dibawanya akan diterima dengan baik oleh si penerima informasi. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dia Utami, NIM 018. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Agar persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, pengirim harus mengetahui persyaratan-persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan tersebut hanya terjadi setelah pengiriman bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Selanjutnya ada strategi respon iteratif, yaitu ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling umum adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari si penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima merupakan suatu tindakan suatu indikasi bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan paling tidak bergantung pada beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama, seberapa jelas keinginan dari si penerima informasi agar terjadi. Yang kedua, seberapa jelas informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima informasi. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang akan diberikan oleh penerima kepada pengirim informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi-dimensi penting lainnya. Selanjutnya, pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan jika pengirim tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap suatu informasi yang dilaporkan. Hal itu mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Meskipun dampak mengarahkan perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi, dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Dampak tersebut kemungkinan besar mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Selanjutnya, hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan dampak antisipasi. Selanjutnya ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku semua bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Terdapat begitu banyak hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti yang manakah yang menyebabkan
perilaku yang diamati. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Bagian-bagian berikut ini membahas mengenai pemikiran sekarang di berbagai bidang. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal yang kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. Contoh-contoh tersebut meliputi bagaimana perilakuan atas kerugian yang secara signifikan dipengaruhi oleh melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar, dan bagaimana perilakuan atas kelebihan nilai pembayaran untuk kontrak utang dalam mata uang asing. Sebelum ditetapkan dan diakui sebagai biaya atau dikapitulasi, hal-hal tersebut terlebih dahulu mengalami proses perdebatan yang melibatkan berbagai kelompok seperti pemerintah, praktisi bisnis, akademisi, dan akuntan praktisi. Hal tersebut melahirkan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISA nomor 4 yang menginterpretasikan paragraf ke-32 dari pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 10 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Prinsip akuntansi yang kontroversial lainnya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan, serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Demikian pula halnya dengan akuntansi minyak dan gas bumi. Dalam akuntansi minyak dan gas bumi ini, pengakuan beban dan metode-metode yang diperbolehkan menunjukkan adanya negosiasi antar kelompok yang kompeten dan terlihat dengan penggunaan akuntansi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Saya Ana Agung Ayudul Sintia Absari dari kelompok 6 dengan NIM 019 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai dampak dari persyaratan pelaporan di bidang akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dampak dari persyaratan pelaporan di bidang akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bidang keperilakuan yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya, persyaratan pelaporan pajak dipandang rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga kepada pihak lain seperti karyawan, dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipahami. Persyaratan pelaporan ini dapat menurunkan peluang untuk berbuat kecurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari persyaratan laporan di bidang akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria yang sudah lebih mapan. Maka, sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi ketidakpastian yang eksplisit. Polusi dan keamanan produk adalah bidang sensitif lainnya dari akuntansi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari persyaratan pelaporan di bidang akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, maupun kombinasi dari sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena
Data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit untuk digeneralisasi karena setiap organisasi kelompok persyaratan pelaporan dan hubungan organisasional yang unik. Kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasional lainnya. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset yang tersedia bahwa kadangkala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadangkala tidak. Keanekaragaman faktor-faktor yang mungkin harus dipertimbangkan membuatnya menjadi sangat sulit untuk memprediksi kapan dan dampak apa yang akan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Beraneka ragam pendekatan dapat diambil untuk mengukur perilaku dalam kondisi alamiah ini sendiri. Misalnya dengan melakukan survei, mengajukan pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Selain itu, dapat juga mengamati perilakunya dengan persyaratan pelaporan dan tanpa persyaratan pelaporan. Ketika terdapat akses langsung ke pelapor, dan paling tidak beberapa variabel relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi, bisa menggunakan studi lapangan yang bersifat eksperimen semu. Penting untuk mencoba menentukan bagaimana persyaratan pelaporan telah mempengaruhi perilaku pelapor dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan dan dapat diprediksi atau tidak. Sebagaimana dengan kebanyakan tugas evaluasi kinerja, kombinasi dari beberapa metode penilaian kemungkinan besar akan memberikan hasil yang paling handal. Berdasarkan apa yang saya dan rekan saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan pelaporan mampu mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, baik itu akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, maupun akuntansi manajemen. Sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku yang ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku yang berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi. Karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi yang ada. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau ketika membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Behavioral Factor of Reporting Recruitment. Mohon maaf bila ada salah kata, saya tutup dengan selamat malam. Baik, untuk sekarang saya akan lanjutkan review artikel jurnal internasional yang berjudul Client Life Coaching Random Assignment Evaluation of the Impacts of Financial Coaching Programs. Seperti yang saya katakan sebelumnya, artikel ini berjudul Client Life Coaching Random Assignment Evaluation of the Impacts of Financial Coaching Programs. Adapun penulis artikel ini terdiri dari 3 orang, yaitu Brad Theodus, Christina Blair Hopeless Stasia, dan yang terakhir Rebecca Daniels. Artikel ini dipublikasikan oleh Journal of Economic Behavior and Organization, volume triple O, tahun 2018, page 1-19. Saya akan lanjutkan dengan pendahuluan. Jadi, upaya untuk memahami akar penyebab dan hasil ekonomi keuangan yang buruk dalam hal pengambilan keputusan konsumen telah lama berfokus pada bagaimana literasi keuangan atau pengetahuan mempengaruhi kesejahteraan keuangan. Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi ekonomi untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang relevan secara ekonomi. Jadi meskipun literasi keuangan berkolerasi dengan sejumlah perilaku keuangan positif dan hasil seperti pembayaran tagihan waktu, penganggaran, tabungan, pengaturan tujuan keuangan, menabung untuk pensiun, dan penciptaan kekayaan secara lebih luas, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan tidak selalu efektif dalam meningkatkan hasil dan mengubah perilaku. Jadi bukti non eksperimental dari berbagai program menunjukkan bahwa melek finansial ini dapat meningkatkan. Studi eksperimental yang ada memiliki hasil yang beragam. Jadi beberapa
antara 0 dan bahkan negatif. Sebuah meta-analisis dari 201 studi, sejumlah 168 makalah, menemukan efek intervensi yang dapat diabaikan pada perilaku dengan efek yang berkurang ketika mengendalikan sifat-sifat psikologis atau menggunakan instrumen untuk melek huruf atau mengontrol variabel yang dihilangkan. Jadi, meta-analisis lain dari 188 studi yang mengeksplorasi dampak hasil intervensi pendidikan finansial menemukan 140 yang menunjukkan hubungan positif di bidang tabungan, kinerja kredit, dan mempromosikan keterampilan keuangan seperti pencatatan. Tetapi belum ditemukan secara signifikan yang berdampak pada bidang penting lainnya seperti standar kredit. Tetapi penulis juga mencatat bahwa sebagian besar penelitian yang ada menggunakan metode yang tidak tepat atau banyak yang mungkin menderita bias seleksi. Jadi pelatihan keuangan ini sangat diperlukan, di mana telah muncul berbagai metode populer untuk menargetkan perubahan perilaku secara langsung. Satu account baru-baru ini mendefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan yang melibatkan menetapkan tujuan, menetapkan rencana tindakan nyata, memantau kemajuan seseorang, dan idealnya membentuk kebiasaan keuangan positif baru. Jadi keuntungan pelatihan ini meliputi relevansi tinggi, kecenderungan rendah untuk melupakan antara penerimaan informasi dan perilaku, serta peluang untuk belajar dari umpan balik. Coaching dari berbagai elemen dengan konseling seperti fokus hukum pada interaksi pelatihan klien dari satu ke satu. Namun sementara konseling berfokus pada penyelesaian peristiwa krisis yang memicu pembinaan berfokus lebih luas pada tujuan yang dipilih klien. Dibandingkan dengan konseling keuangan dan pendidikan berbasis ruang kelas, pembinaan ini dimaksudkan untuk memiliki masa kerja yang lebih lama, menghindari instruksi berbasis tidak mendidik kepada klien tentang tindakan spesifik yang harus diambil. Jadi lebih menekankan pada akuntabilitas dan tindak lanjut, lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan perilaku daripada pengetahuan atau pemecahan masalah yang ditargetkan, dan fokus yang pada basis klien yang lebih stabil secara finansial. Adapun metodologi dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berlokasi di The Financial Clinic New York serta cabang di Miami-Dade. Datanya ada 4, yaitu survei baseline, data administrasi, survei hasil, serta baseline dan catatan laporan kredit perusahaan tindak lanjut. Untuk analisis datanya ada 2, yaitu secara keseluruhan di mana 145 orang terdaftar dalam penelitian ini dengan 479 secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan 466 ke dalam kelompok kontrol. Ada 514 peserta dari cabang yang masing-masing berlokasi di The Financial Clinic New York serta cabang di Miami-Dade. Datanya ada 4, yaitu survei baseline, data administrasi, survei hasil, serta baseline dan catatan laporan kredit perusahaan tindak lanjut. Untuk analisis datanya ada 2, yaitu secara keseluruhan di mana 145 orang terdaftar dalam penelitian ini dengan 479 secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan 466 ke dalam kelompok kontrol. Ada 514 peserta dari cabang yang masing-masing sejumlah 257 dalam pengobatan dan kontrol, serta 431 dari The Financial Clinic, yaitu sejumlah 222 dalam pengobatan dan 209 dalam kontrol. Untuk yang kedua, rekrutmen dan pendaftaran dimulai pada Januari 2013 di The Financial Clinic dan bulan Mei tahun 2013 di cabang, berlangsung hingga Maret 2014. Rekrutmen dilakukan oleh kedua organisasi di beberapa lokasi di seluruh area layanan mereka. Pada Financial Clinic, rekrutmen ini dilakukan di bengkel persiapan pajak, kantor pusat utama mereka, dan di mitra berbasis komunitas setempat seperti Nazareth Housing dan cabang-cabang perpustakaan umum Brooklyn. Jadi cabang ini merekrut peserta di kantor pusatnya, di berbagai kantor pemerintah Kabupaten Miami, dan di beberapa organisasi perumahan masyarakat. Untuk review selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Baiklah, saya Yuda, NIM 014. Di sini saya akan membawakan mengenai review jurnal internasional yang berjudul Risk and Returns of Different Foreign Ownership
portfolios, evidence from Vietnam stock market, di mana jurnal ini dikarang oleh An Phon Nguyen, Ngoc An Nguyen, Thi Hong Min Ho, dan Pu Tan Ngo, yang dipublikasikan pada Cogent Economics and Finance pada bulan Maret 2019, volume 7 nomor 1, page 1-12. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau research background. Jadi fenomena yang diambil di sini yakni mengenai dampak struktur kepemilikan, di mana banyak sarjana yang menaruh perhatian mereka pada efek kepemilikan asing terhadap volatilitas return saham, terutama di pasar negara berkembang. Namun para peneliti tidak mendapatkan konsensus apakah modal asing memperkuat ataupun memperlemah pasar modal saham lokal. Selanjutnya terdapat inkonsistensi hasil yang telah dicantumkan di sini, di mana penelitian yang dilakukan oleh Vera dan Matos, Gillan dan Starks, Huang dan Siu, Li Nguyen, Palm dan Wei serta Mintan menjelaskan bahwa banyak publikasi mengklaim bahwa kehadiran investor asing, khususnya investor asing besar di pasar saham berkembang, tidak hanya meningkatkan penilaian perusahaan dan kinerja operasi, tetapi juga mengurangi pengeluaran modal dan risiko harga aset atau CAPM, di mana CAPM di sini menjelaskan pertukaran antara pengembalian aset dan resikonya, kemudian mengukur resiko aset sebagai covariance pengembaliannya dengan pengembalian di pasar secara keseluruhan. Namun beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa CAPM ini tidak dapat bekerja dengan baik di praktiknya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat beberapa model lain yang digunakan, seperti model Fama dan French tahun 1993, model Charha tahun 1997, serta Pastor dan Stambuk yang menjelaskan model FF3 dengan faktor likuiditas. Selanjutnya, namun model CAPM dan Fama Prancis dijelaskan pada penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada pasar di negara maju. Namun terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Pong tahun 2012 yang menggunakan model Fama dan Prancis serta Charhat pada pasar negara berkembang, di mana mereka menilai penerapan model FF3 asli di pasar saham Vietnam pada tahun 2007 hingga 2011. Selanjutnya, untuk landasan teori di sini menggunakan dua model, yakni menggunakan model CAPM serta model Fama Prancis. Kemudian penelitian ini menggunakan time series sebagai datanya. Kemudian selanjutnya menambahkan 3 variabel faktor atau FF3 dan juga melakukan pengukuran likuiditas. Untuk data penelitian paparan perusahaan yang terdaftar. Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh Bai, Chan, dan Eng serta Stiglitz yang menjelaskan bahwa di sisi lain penentang modal asing berpendapat bahwa modal dari investor internasional membawa resiko global ke pasar saham lokal dan menyebabkan kerentanan pasar domestik, terutama untuk pasar keuangan prematur. Selain itu, modal asing juga dapat berkontribusi pada destabilisasi pasar saham lokal karena perilaku spekulatif jangka pendek. Di mana penelitian ini dilakukan pada pasar saham Vietnam. Pasar saham Vietnam merupakan suatu bursa yang pertama kali didirikan pada tahun 2000 dengan 4 perusahaan terdaftar. Namun setelah 17 tahun berdiri dan berkembang, maka pasar saham Vietnam ini sekarang mampu berisi 731 perusahaan terdaftar di bursa sahamnya. Namun dibandingkan dengan negara lain, pasar saham Vietnam merupakan suatu pasar saham yang masih bergantung pada investor institusi serta investor asing, karena pasar saham Vietnam di sini merupakan suatu pasar perbatasan kecil dengan likuiditas yang terbatas. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menilai resiko dan pengembalian saham dengan memisahkan saham ke dalam portofolio yang berbeda berdasarkan varian rasio kepemilikan asing. Kemudian untuk brand teori atau teori dasar yang digunakan ialah teori yang merupakan perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh dan juga Bursa Efek Hanoi selama periode 2010 hingga 2017 yang diperoleh dan diakses melalui Finpro dan Thomson Reuters. Selanjutnya, model penelitian pada penelitian ini menggunakan model penetapan harga aset atau CAPM sendiri dan dirumuskan seperti pada slide. Kemudian untuk metode yang lain, di mana yang pertama kepemilikan asing merupakan suatu persentase kepemilikan ekuitas dari investor asing.
yang digambarkan melalui portofolio HER1 hingga HER5. Selanjutnya dipertimbangkan juga pengembalian rata-rata portofolio lain dengan menggunakan rasio book to market. Untuk pengukuran likuiditas sendiri dibedakan menjadi dua, yakni likuiditas 1 diukur dengan volume perdagangan rata-rata bulanan, sedangkan untuk likuiditas yang kedua diukur dengan jumlah saham yang diperdagangkan setiap bulan dengan jumlah rasio saham beredar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji statistik. Jadi dapat kita lihat pada slide, hasil uji statistik menunjukkan hasil dari pengembalian kelebihan portofolio, pengembalian kelebihan pasar, serta faktor likuiditas. Kemudian yang kedua, hasil tes stationary, di mana hasil tes stationary di sini didasarkan atas hasil laporan dari uji HDF atau Augmented Dickey Fuller, bahwa nilai tes statistik absolut yang dikomputasi semuanya lebih besar dari nilai kritis absolut, yakni sebesar 3,52 dengan tingkat signifikasi 1%. Kemudian untuk tabel selanjutnya, yakni tabel hasil aset pricing model multiple regression results with GMM method, di mana hasil ini menjelaskan bahwa portofolio dengan tingkat kepemilikan asing yang rendah atau R1 dan kepemilikan asing dengan tingkat tinggi atau R5 mendapatkan alfa tertinggi, yakni masing-masing sebesar 4% dan 3,18%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil-hasil tersebut. Untuk temuan pertama menunjukkan bahwa portofolio ini memiliki pengembalian rata-rata tertinggi, yakni semuanya sama. Hasil ini dalam perjanjian yang baik dengan orang-orang dari Huang dan Siu tahun 2009 telah menunjukkan bahwa saham dengan kepemilikan asing yang tinggi mengungguli saham dengan kepemilikan asing yang rendah. Namun, Huang dan Siu tahun 2009 melaporkan bahwa alfa portofolio dengan rasio kepemilikan asing terendah, yakni R5 negatif, tidak signifikan secara statistik. Temuan yang diperoleh dapat dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan teori sinyal dan teori agensi. Untuk temuan kedua, mengenai premi risiko pasar, tingkat kepemilikan asing yang tinggi cenderung mengurangi masalah manipulasi harga saham dan menggiring investasi di antara investor lokal ketika mereka mengikuti investor asing, di mana hal ini juga disebut dengan volatilitas saham. Kemudian untuk yang ketiga, sehubungan dengan efek ukuran atau ukuran premium, nilai-nilai koefisien beta dari premi ukuran semuanya bersifat positif, namun nilai beta dari portofolio kecil semuanya lebih tinggi dibandingkan dengan portofolio besar. Hasil ini secara umum konsisten dengan teori yang mengklaim bahwa portofolio properti dengan ukuran besar rata-rata cenderung memiliki risiko yang lebih kecil daripada portofolio kecil. Kemudian temuan yang keempat menjelaskan berkenaan dengan premi nilai atau RHML, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar koefisien beta kurang dari 0, yang menunjukkan bahwa pengembalian portofolio dan pengembalian portofolio HML berkorelasi negatif. Hasilnya juga mengkonfirmasi bahwa portofolio kepemilikan asing yang tinggi atau portofolio kecil memiliki beta yang lebih tinggi, yang berarti mereka lebih beresiko daripada yang memiliki kepemilikan asing yang rendah atau yang besar. Temuan yang diperoleh berbeda dengan hipotesis yang disarankan oleh Huang dan Siu tahun 2009 bahwa koefisien beta dari variabel ukuran ialah positif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini di mana terlepas dari beberapa temuan yang berbeda, hasil penelitian ini umumnya konsisten dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen pada tahun 2016, kemudian penelitian oleh Huang dan Siu tahun 2009 serta Bartram et al tahun 2015. Hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu lain tersebut mendukung suatu argumen bahwa portofolio kepemilikan asing yang lebih tinggi dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi serta risiko yang lebih rendah daripada portofolio lainnya. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review atas jurnal ini. Yang pertama mengenai kelebihannya, yakni yang pertama judul jurnal telah mampu untuk merepresentasikan isi. Kemudian yang kedua, peneliti telah mampu untuk mendeskripsikan fenomena secara detail, di mana fenomenanya telah tercantum pada bagian pendahuluan. Yang ketiga, pada bagian pendahuluan, peneliti telah mencantumkan tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, peneliti telah menjelaskan terkait beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan inkonsistensi hasil dari penelitian
Selanjutnya, peneliti telah menjelaskan beberapa alasan mengapa dia memilih pasar saham Vietnam sebagai lokasi penelitiannya. Kemudian, selain itu, peneliti juga merangkum hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan berusaha untuk memberikan suatu kontribusi terhadap beberapa literatur tersebut. Kemudian, kelebihannya lain di mana peneliti telah memaparkan mengenai grand theory atau teori dasar yang digunakan di dalam penelitian, yakni CAPM. Selain itu, peneliti juga menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah menyatakan bahwa CAPM ini sebenarnya kurang baik digunakan di dalam praktik. Sehingga karena alasan itulah maka peneliti berusaha untuk menambahkan model lain, yakni model Fama Prancis dan Sharhat. Selain itu, pada bagian tinjauan literatur, peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya penerapan model penetapan harga aset seperti CAPM dan Fama Prancis umumnya lebih digunakan di negara maju. Selanjutnya, pada bagian tinjauan literatur, peneliti juga menyebutkan hal-hal apa yang menjadi keterbaruan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, peneliti juga telah menjelaskan alasan pemilihan perusahaan non keuangan yang digunakan sebagai sampel di penelitian tersebut. Kemudian untuk bagian metode penelitian, peneliti telah menjelaskan mengenai pengukuran yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Lalu pada bagian hasil dan pembahasan, peneliti juga telah mencantumkan hasil tabel dan uji secara lengkap. Selanjutnya, penjelasan terkait dengan hasil uji tersebut telah dijelaskan dengan lengkap oleh peneliti, serta peneliti juga memberikan penjelasan tambahan mengenai penelitian terdahulu yang sekiranya dapat mendukung hasil penelitiannya. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, peneliti juga telah menambahkan teori-teori lain yang dapat mendukung hasil penelitiannya, yakni teori sinyal dan teori agensi. Kemudian untuk bagian saran, peneliti telah memberikan saran secara lengkap, khususnya yang ditujukan bagi investor yang tertarik untuk mempelajari bagaimana portofolio dengan tingkat kepemilikan asing. Adapun 3 kekurangan yang telah saya dapatkan dari penelitian ini. Yang pertama, peneliti tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai faktor-faktor dalam model Fama Prancis, baik model 3 faktor atau FF3 maupun model 5 faktor atau FF5. Kemudian yang kedua, peneliti belum menjelaskan mengapa ia meneliti pada rentang tahun 2010 hingga 2017. Dan yang terakhir, terdapat beberapa literatur dengan tahun penelitian yang cukup lama, di mana sebaiknya artikel ilmiah merujuk pada literatur dengan rentang waktu 5 tahun terakhir. Baiklah, sekian review